Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar pembelajaran kimia ya. Terutama kita akan membahas tentang bagaimana ya ilmu kimia ya, memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ilmu kimia tak lepas dari uh, sumbangsih ya, peradaban Islam ya kepada dunia ya, seperti itu, di mana ilmu kimia ditemukan oleh salah satu ilmuwan muslim ya, Al-Haythami, kemudian dikembangkan ya, oleh para ilmuwan setelahnya sampai kepada kita saat ini ya. Perannya yang sangat sentral, kita bisa melihat bagaimana ilmu kimia ada dalam beberapa bidang kehidupan ya, dengan peran-peran yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lihat bagaimana peran ilmu kimia dalam beberapa bidang kehidupan ya. Kita bisa melihat di sini ya, pembahasan kita adalah peran ilmu kimia ya. Yang pertama kita akan lihat bagaimana peran kimia dalam bidang pertanian, yaitu yang pertama ilmu kimia diperlukan ya untuk membuat bibit unggul, kemudian menentukan keasaman dan kebasaan tanah, ya, menentukan unsur-unsur hara dalam tanah. Jadi kita bisa mengambil tanah, kemudian kita uji lab, laboratorium, kemudian lihat apakah unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam tanah itu. Kemudian menentukan jenis pupuk yang digunakan ya. Dalam proses pembuatan pupuk pun sama, kita membuat pupuk ya. Kemudian kita sesuaikan jenisnya dengan tanah yang akan kita gunakan untuk cocok tanam. Nah, kemudian di sini ada penggunaan bahan kimia Kmn4 atau kalium permanganat yang digunakan untuk menghambat pematangan buah. Ini adalah bagian beberapa peran ya, ilmu kimia dalam bidang pertanian. Kemudian dalam bidang kedokteran kita bisa melihat bagaimana perannya kimia juga ada, yaitu bagaimana pengujian kesehatan di dalam laboratorium, mengenai alat pencuci darah, kemudian pembuatan materi sintetis pengganti tulang, gigi, dan pembuatan obat-obatan. Ya, itu bagaimana kimia berperan. Kemudian juga penggunaan radioisotop ya, untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit ya, seperti itu. Di sini misalkan iodin ya, digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada kelenjar tiroid. Kemudian gallium ya digunakan untuk memeriksa kerusakan getah bening. Ini adalah unsur-unsur kimia yang ada dalam sistem periode unsur. Kemudian analis kimia di laboratorium rumah sakit menggunakan bahan-bahan kimia untuk pengecekan infeksi di dalam sampel darah, atau kita uji protein, kemudian uji glukosa dan sebagainya, itu menggunakan bidang-bidang kimia. Dalam bidang hukum juga sama ya, dalam bidang hukum kimia berperan, terutama sih dalam artinya uji DNA itu kan, ketika ada proses kejahatan, proses kejadian uh, seorang melakukan kejahatan, kemudian ciri-cirinya, kemudian kita uji DNA-nya ya, supaya cocok atau tidak. Kemudian bidang kesehatan ya, untuk membantu penyembuhan pasien yang mengidap suatu penyakit dan digunakan obat-obatan ya, yang dibuat berdasarkan hasil riset terhadap proses dan reaksi kimia bahan-bahan yang berkhasiat yang dilakukan dalam cabang kimia farmasi. Ya, terlihat orang sakit flu dikasih obatnya apa, orang sakit mah dikasih obatnya apa. Bagaimana kimia berperan dalam bidang kesehatan. Dalam bidang industri salah satunya adalah bagaimana penggunaan asam nitrat ya dalam pembuatan bahan produk ya, TNT atau trinitotoluen. Kemudian dalam industri petroleum ya, minyak ya, produk utama industri tersebut adalah bahan bakar ya, kira-kira 10% dari petroleum yang diproses menghasilkan bahan mentah untuk banyak industri kimia organik modern, terutama karet, plastik, pupuk, dan pewarna obat-obatan seperti bensin dan bagian kimia ya, bensin baik premium, pertalite, dan kemudian pertamax atau permax plus ya, seperti itu. Dalam bidang IPTEK bagaimana tujuannya PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir ya, itu juga adalah bagian dari kimia ya, seperti itu. Kemudian dalam bidang arkeologi kimia juga berperan, salah satunya dalam penentuan usia fosil ya, yang biasa dilakukan saat ini merupakan hasil satu penerapan ilmu kimia ya. Fosil yang temukan dapat ditentukan usianya ya dengan radioisotop karbon 14. Jadi kalau ada fosil ya, ada tulang belulang, kita uji dengan radioisotop karbon 14 ya, kita akan menentukan ya dengan metode peluruhan akan tahu berapa usia dari fosil itu sendiri. Kemudian menentukan umur suatu benda purbakala melalui teori peluruhan radioaktif. Nah ini seperti tadi ada isotop dengan ini melalui peluruhan radioaktif.
Kemudian dalam bidang geologi ya kita untuk menentukan unsur apa saja yang ada dalam batuan ya, seperti itu. Kita lihat ini adalah batu ya, tanah atau kita ambil, kita mengandung zat apa saja di dalamnya, seperti itu. Dalam bidang biologi ini juga kita lihat bagaimana kimia berperan ya dalam metabolisme sel hidup dengan penciptaan senyawa organik seperti protein ya, lemak, karbohidrat dan dalam tubuh dan lain-lain. Ya demikian ya beberapa peran ilmu kimia dalam beberapa bidang kehidupan kita sehari, meskipun masih banyak lagi peran dalam bidang-bidang yang lain. Ya untuk tugas yang kalian lakukan ya adalah bagaimana coba ajukan sebuah pertanyaan dari video yang baru saya sampaikan, kemudian cantumkan di komentar di Google Classroom seperti itu. Apa yang kalian tanyakan dari beberapa penjelasan ini terkait bagaimana peran kimia dalam kehidupan sehari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.